Bawa saksi Surya Santika ke ruang sidang. Tenanglah, Adrian. Ayah pasti. Saksikan Paman. Ayah. Saksi Surya Santika, silakan bicara. Surya Santika. Aku manfaatkan jabatan, menyalahgunakan data untuk keuntungan. Ayah. Gak mungkin. Surya Santika. Sembarangan! Ayahku tak bersalah! Ayahku difitnah! Usir yang ribut dari ruang sidang. Lepaskan! Ayah, kenapa kau ganti keterangan? Apa ada yang ancam, Ayah? Surya! Kau ganti keterangan! Tak punya etika sama sekali! Jangan percaya dia! Aku minta selidiki lagi! Puteri kau harus bela ayahku! Jelaskan ayahku bukan orang begitu! Heja. Beri aku waktu. Aku pasti cari tahu. Putri, Heja. Puteri! Heja. Puteri! Heja. Kok jadi begini? Cepat, bawa rekam medis anakmu. Ternyata Profesor Gunawan itu Adrian. Ini kakakku yang pernah ku bilang dia seorang ibu tunggal yang kasihan. Dia seorang ibu tunggal yang sangat kasihan. Ibu tunggal? Cepat, ambil rekam medis. Oh, ya. Profesor Gunawan. Pergi tanpa kata. 7 tahun. Anaknya 6 tahun. Cepat juga. Tentu saja. Demi bertemu Bapak, kakakku sudah kehabisan tenaga. Profesor Gunawan, anak ini bagi saya sama seperti anak kandung. Anggap saja demi saya. Tolonglah. Jantung bawaan berat transposisi arteri. Masalah ini belum pernah ada intervensi. Kami keliling negeri, bahkan luar negeri. Tapi tak ada dokter yang mau terima. Operasi begini Minimal 15 jam. Risiko sangat tinggi. Fajar, nanti kamu udah kelas kan? Oh ya, kalian mau berdoa dulu. Sampai jumpa, Profesor Gunawan. Kepala Gunawan. Aku paham Bapak tak mau bantu, tapi anaknya. Nona Santika, kau tak perlu pakai cara ini. Memaksa dokter. Maaf, bukan itu maksudku. Bisa operasi atau tidak, harus konsultasi tim. Akan kuberitahu hasilnya. Oh ya. Kalau ada kabar, akan kusampaikan lewat Fajar. Jangan datang ke kampus lagi. Kak, lihat berapa lama. tak punya mobil pun. Ini hidupmu yang kau pilih. Suruh Paman Darto, antar dia. Antar dia. Dia sudah nikah punya anak. Kau masih bela dia. Apa kau... Cukup, lakukan. Baik. Tapi jangan lupa, ayah masih di penjara. Putri. Adrian. Terima kasih, Paman. Paman sangat baik hati. Ayo. Bunda Putri. Ayo. Mana ibumu? Kenapa kamu sendirian di sini? Ibu dipanggil suster. Bunda Putri. Kapan Ayu bisa pulang ke rumah? Jangan takut, Ayu. Profesor Gunawan sudah setuju operasi. Kita segera pulang ke rumah. Kalau ada kabar, biar Fajar kasih tahu kamu.
Nanti jangan datang ke kampus lagi. 7 tahun. Dia masih benci aku. Ibu. Sudah kubilang, serahkan saja padaku. Kau sudah sakit karena capek. Ayo. Putri, Profesor Gunawan setuju operasi ini? Iya. Tapi kasusnya rumit. Harus tunggu hasil evaluasi. Ada apa, Profesor Gunawan? Dia bilang apa lagi? Maya, Profesor Gunawan, sepertinya Adrian salah paham, Ayu anakku. Adrian? Apa dia akan... Tenanglah, bukan orang begitu. Aku akan jelaskan, Pak. Maya. Ayah. Maya. Maya gendong. Ayu. Ayah kangen kamu. Kenapa kau kesini? Maya, kau habisi aku pun aku takkan pergi. Kalau mau balikan, tanggung jawabmu. Ayo ikut aku, bayar biaya Ayu. Baik, Ayu. Ayo bayar biaya rawat dulu, oke? Pasien kali ini tak cuma sakit jantung, juga dextrokardia. Kasusnya sangat langka. Suruh Kepala Wijaya cepat. Baik. Ayo. Ayu, tenang ya. Biar Raya antar bayar. Ayu, nanti ya. Ayah antar bayar biaya. Rizky Pratama. Inikah akhirnya yang dia pilih? Putri. Ternyata kau pergi diam-diam. Demi jadi istri keluarga Pratama. Kepala. Pulanglah. Oke, jalan. Kau jaga diri dulu. Kita bayar dulu. Kah, dia masih punya muka balik? Aku masih ingat jelas. Tak ada penjelasan. Langsung lenyap dari hidupmu. Kau cari dia 7 tahun. Ternyata dia pergi nikah dan punya anak dengan orang lain. Lebih parahnya, dia suruh muridmu pura-pura ibu tunggal, menipu orang sana sini. Kurasa dia bertaruh kau tak bisa melupakan dia. Ingin menggantungmu biar operasi putrinya. Sudahlah. Kak, kenapa tak boleh? Kalau tak lihat hari ini keluarga mereka bahagia, rukun. Kau masih tertipu saja. Keluar. Kak. Bye. Dokter, mau tanya, operasi Ayu sudah siap belum? Sudah kubilang, aku tak bisa operasi ini. Oh, begini. Kepala Gunawan setuju bantu. Kepala Gunawan? Kau harus tanya langsung ke dia. Dokter, bagaimana kalau bantu tanya saja? Aku tak nyaman. Kenapa tak nyaman? Kepala Gunawan sibuk. Aku tak bisa hubungi dia. Dokter, aku... Akhirnya ketemu. Ambil. Kembalikan ke pemilik. Ini bukan punya aku. Hah? Ini kamu kan? Adrian. Jangan sampai hilang lagi. Tunggu. Tak usah sungkan. Aku orang baik. Halo? Kepala Gunawan, kita ketemu saja. Gunawan. Halo, aku suka kamu. Kita kenal? Sekarang kenal. Adrian, ini milikmu. Kamu panggil aku apa? Maaf, Kepala Gunawan. Barang yang mana?
Itu foto aku. Aku lapor polisi. Tunggu dulu. Kenapa masih simpan ini? Nona Santika. Suka menyelidiki privasi orang. Bukan. Kalau gitu, tak masalah. Adrian. Operasi Ayu, kapan bisa diatur? Kondisinya makin parah. Aku kira bisa nggak? Sudahlah, Nona Santika. Coba kau lihat, tiap hari di RS ada berapa yang butuh tolong. Kenapa nyawa Ayu lebih berharga dari mereka? Bukan, aku Kepala Gunawan. Kau salah paham. Aku cuma khawatir. Kau sebagai dokter utama Ayu. Nona Santika. Mau paksa aku? Mau aku curang? Boleh. Tapi gantiannya Apa buktinya? Adria. Ayu bukan anakku. Dia tak bersalah. Masalah kita, jangan salahkan dia. Dia tahu kau tak bisa melupakan dia. Mau menggantungmu biar operasi putrinya. Putri, kau kira aku bodoh? Atau kau kira aku dokter yang tak profesional? Bukan itu maksudku. Keluar. Soal dulu, kami yang salah. Tenanglah, aku pasti beri penjelasan ke keluarga Gunawan. Sudah waktunya minum obat. Hari ini juga sama. Kalau Bunda tak pulang, dia tak mau minum. Baiklah, kamu kerja dulu. Ayah, minum obat. Putri sudah pulang. Ayah, hari ini aku ketemu Adrian. Ayah yang salah. Dulu, kalau perusahaan tak rusak, mungkin kamu dan Adrian sudah menikah. Ayah, proses benar, bukti lengkap. Saat banding, kenapa ayah tiba-tiba banting keterangan? Sesudah tuntas, kenapa ayah memaksa aku pergi keluar? Ayah, 7 tahun. Sampai kapan ayah akan sembunyi? Soal dulu, kami juga tak bersih. Putri, kalau sempat, gantikan ayah, jenguk Paman Gunawan. Kak, ajar di Nusantara bisa istirahat juga kan? Kamu kesini buat apa? Kesehatan ayah kurang baik. Dia suruh aku jenguk Paman Gunawan. Jangan pura-pura di sini. Kalau bukan Surya Santika menjebak ayah, ayah takkan masuk penjara. Ibu takkan sakit parah. Keluarga Gunawan takkan sampai ke kondisi ini. Pergi sana. Aku tak mau lihatmu di sini. Awas! Awas! Adria. Ya.
Kamu mau mati? Bukan urusanmu. Aku antar pulang. Adrian, lepas! Ayo! Salah jalan. Ku bilang, bukan arah ini. Rizky tahu kamu masih hubungi aku. Dia tahu kamu sengaja datang mantanmu. Kamu ngomong apa? Putra ketiga Pratama Group. Dulu dia pantas kau tinggalkan aku. Tapi belakangan, Pratama sehari saja jadi orang lain. Apa hubungannya dengan aku? Kenapa? Sakit hati. Adrian, jangan bicara sinis. Biar aku tanya. Apa yang kau benci? Ayahku ingkar janji di pengadilan. Atau aku pergi tanpa kabar? Putri, ternyata kau masih ingat. Masih ingat kamu dan ayahmu apa yang kalian lakukan padaku dan ayahku. Lepas. Kamu mau apa? Rizky tahu, dokter utamanya sudah pernah pacaran denganmu. Dia tahu kita pernah jadian. Lepaskan. Pura-pura apa? Ini kan yang kamu mau. Kau cuma memakai alasan Ayu untuk mendekatiku. Dasar brengsek. Putri. Ayu, ini buatmu. Putri. Dengar ya, tadi pagi baru dapat kabar, operasi Ayu sudah jadwal. Syukurlah. Aku nggak tahu cara berterima kasih. Belakangan ini sibuk, aku juga sakit. Kalau bukan kamu, aku nggak tahu harus bagaimana. Kenapa sungkan? Ayu gimana? Dia juga anakku. Kamu ini tiap hari pikirkan orang lain. Tak pernah pikirkan diri sendiri. Soal ketemu pengacara Arif, kamu gimana? Aku ini nggak ada waktu. Lagian, soal begini, biarkan saja alami. Tak usah tunggu rezeki. Hidup harus kita ciptakan. Maju sendiri, takkan ada yang mundur. Jadi, mending hari ini saja. Hari ini, biar aku atur. Ya? Sudah, lokasinya dikirim. Aku sama Pak Arif sudah sepakat. Tunggu kabar baikmu. Baik. Aku pergi dulu. Iya. Kepala Gunawan, soal Ayu waktu itu, terima kasih. Aku dan ibunya keliling negeri hampir semua RS besar. Para dokter itu tak ada yang berguna. Kepala Gunawan yang langsung urus. Benar tak ada jalan yang tertutup. Ini, Bapak... Jujur saja, istriku belakangan ini karena hal ini malah minta cerai. Untung aku tak menyerah dan berhasil menemaninya kembali. Menurutmu, soal minta maaf, harus kita pria yang lakukan, iya kan? Kepala Gunawan? Belum nikah kan? Punya pacar? Kepala Gunawan, nanti aku traktir makan. Ayah. Ayo, ayah di sini. Ayo, ibu datang. Ternyata, Adrian, apa yang kamu harapkan? Jangan beraya lagi. Jangan kencan pakai baju ini. Kenapa nggak merias diri? Pak Arif itu banyak gadis yang mengaguminya. Maya, aku belum siap. Besok saja? Kalau kamu nggak pergi, aku larang Ayu panggil kamu bunda. Baiklah. Aku temui dia saja. Tunggu. Putri, aku mau minta tolong satu hal.
Harus jelaskan untuk ayah. Ayah bukan orang begitu. Adrian, Putri! Beri aku waktu, aku pasti cari tahu. Putri! Adrian, Putri! Adrian. Adrian, jangan bicara sinis. Aku juga mau tanya. Kau benci karena ayah mundur dari keterangan? Atau karena aku pergi tanpa kabar? Tujuh tahun. Putri, aku harus bagaimana denganmu? Silakan masuk. Kepala Gunawan. Kepala Gunawan. Apaan ini? Maaf sudah merepotkan Anda. Kalau tidak ada hal lain, barang sudah sampai, saya pamit dulu. Putri. Aku sudah yakin. Apa? Putri, aku cuma tanya satu. Sekarang hatimu masih ada aku, benar? Aku tahu kau masih cinta aku. Adrian, aku tak punya waktu main. Lepaskan. Ini kantor. Terus kenapa, Putri? Aku sudah yakin. Dulu kau sama siapa, aku tak peduli. Asal kau di sisiku sekarang, aku takkan mengingatnya lagi. Putri. Aku tak mau kehilanganmu lagi. Adrian, kau di dalam? Adrian! Lepaskan. Lepaskan. Adrian. Apaan ini? Kalian lagi apa? Kami lagi bahas kondisi Ayu. Ada apa? Benar? Iya. Kami terlalu fokus tadi. Dua kasus rumit lagi. Dekan suruh kita berdua cari solusi. Aku pamit dulu. Aku pergi dulu. Dia ini terlalu gugup. Kalau begini, Ayu bisa jadi cemas. Adrian muda, kalau sempat, ingatkan. Baik, aku pasti ingatkan. Gila. Dia pasti gila. Adrian, lepaskan. Adrian, muda! Halo? Permisi, ini... Ini Putri Santika Nona Putri. Ya. Aku Arif Ramadan. Jam 3 siang di Cafe Senja. Jangan sampai ketinggalan. Baik. Sampai jumpa. Besok ada rapat. Siapkan proposalnya. Semangat! Tunggu. 2 kotak ini bagikan saja. Semua sudah kerja keras. Ini barang bagus. Kalau begitu, terima kasih Kepala Gunawan. Pergilah. Halo? Kak, Intan tanya lagi. Bilang aku sibuk. Kak, dulu keluarga Ratna yang menolong. Saatnya jawab Intan. Soalku, kapan kamu yang atur? Baik, aku urus saja. Adrian. 7 tahun ini, kamu baru ajak aku. 1 Americano, 1 latte. Tak sangka kamu ingat aku suka latte. Lagi pula, nyelamat keluarga Gunawan. Adrian, sebelum kesini, aku sudah jenguk Paman Gunawan. Dia sangat peduli soal kita. Maaf kalau kali ini aku mau tanya. Sudah 7 tahun, kamu masih butuh dia? Maaf, aku angkat telepon. Halo? Nona Satika. Di sini. Kata Maya,
Kamu suka warna merah? Terima kasih. Silakan duduk. Perkenalkan, saya Arif Ramadan, kerja di kantor hukum Sentosa sebagai pengacara. Halo, saya Putri Santika. Ku dengar belakangan kamu di RS. Gimana, gak ganggu kan? Alhamdulillah, operasi Ayu sudah dijadwalkan. Belakangan ini, waktuku lebih luang. Luang. Putri, anakmu masih sakit, kamu malah buru-buru cari pria lain. Dokter Kepala Gunawan. Kalian kenal? Bukan cuma kenal, kami Teman kuliah. Teman kuliah. Adrian, kenapa? Nona Santika. Lama tak jumpa. Intan Ratna, wanita yang dulu nggak ngaku-ngaku sama Adrian, putri keluarga Ratna. Lama tak jumpa. Adrian, ini siapa? Arif Ramadan, kantor hukum Sentosa. Ternyata pengacara senior Arif. Pantas wajahnya nggak asing. Nona Santika keluar negeri lama sekali. Baru pulang sudah dapat perhatian pengacara senior Arif. Hebat juga. di sini terlalu ramai. Ayo, pergi. Nona, Santika, ayo lanjut. Kata Maya, kamu mau bicara? Ya. Sebenarnya, ini kasus yang terjadi 7 tahun lalu. Kukira kau pulang demi aku. Tak sangka ternyata begini caranya. Bermain dengan orang lain. Adrian, jangan minum lagi. Ya tuh, ini bukan mimpi. Adrian, kau tak pernah minum. Kenapa minum begini? Ayo, ke rumah sakit. Putri, bilang, kenapa kau pergi dulu? Kenapa pergi tanpa bilang? Adrian, kau mabuk. Bilang. Aku cari kau 7 tahun. Kau tahu 7 tahun ini apa artinya bagiku? Aku benar-benar nyaris mati karena kau. Kau hampir bunuh aku. Bukan begitu. Selama ini, aku juga rindu. Aku juga cari cara untuk temui kau. Tapi, semua gagal. Kau bohong. Biar ku tanya. Kau bilang rindu. Lalu Rizky. Lalu Arif. Bagimu, aku itu andahan. Apa harus jadi pacarmu dan harus bersaing dengan mereka? Adrian, apa yang kau bilang? Scan! Kau jago bohong, kan? Lanjut bohongi aku. Lanjut bohongi aku. Adrian. Dr. Adrian. Kak. Ku beritahu, jauhi kakakku. Kak. Adrian, tak kusangka kau terluka begini. Maaf sekali. Tidak bisa, aku harus jelaskan ke Adrian. Selain jantung bawaan berat, kita harus waspada. Pasien penderita transposisi arteri. Jadi, saat operasi terhadap arteri besar, posisi transposisinya harus sangat hati-hati. Apa semalam aku pernah ketemu dia? Kepala Gunawan. Kepala Gunawan. Apa ada yang mau ditambahkan? Tak ada. Baik, kalian bisa pulang bersiap. Jaga operasi aman dan sempurna.
Adrian. Adrian, ini bubur yang aku masak khusus. Kamu belum sarapan kan? Cincin ini, cincin kawinnya, dengan Rizky kan? Sayang, di sini. Kata Maya, kamu suka warna merah. Terima kasih. Apa maksud Nona Santika? Iya, Adrian. Aku mau bilang... Ibu Santika, saat kerja, panggil jabatan. Satu lagi ingatkan. Jangan terlalu serakah. Satu di kiri, satu di kanan. Hati masih ingat yang lain. Kamu. Apa maksudmu? Gak ada maksud. Aku batalin omonganku. Setelah operasi Ayu selesai, kita jangan hubungi lagi. Apa? Harusnya seumur hidup. Tak ada hubungan lagi. Jadi, kenapa semalam kamu bilang begitu? Kenapa masih simpan foto aku? Nona Santika terlalu polos. Kata pria pas mabuk. Kamu percaya? Kamu juga salah paham. Aku simpan foto kamu buat selalu ingatkan aku soal masa lalu bodoh ini. Dan semua penderitaan keluarga Gunawan. Aku... Adrian, ada apa? Gak apa-apa. Cuma keluarga pasien yang cari ribut. Keluarga pasien. Sudah jam istirahat. Kamu juga lapar seharian. Ayo makan bareng. Oke. Nona Santika, bubur ini kamu minum saja sendiri. Adrian, kamu pengecut. Ada apa, Adrian? Maaf, ada urusan. Kamu pulang dulu. Adrian, makan siangnya aku suruh koki khusus buat. Pasti cocok sama selera. Makan dikit aja. Maaf, aku mau sendiri dulu. Baiklah, tapi janji ya, makan yang benar-benar. Aduh, lepasin. Ini rumah sakit. Putri nggak ada. Aku juga susah payah baru bisa bujuk Ayu tidur. Jangan bikin kesal. Pelani suara. Lama nggak kayak gini ya. Dasar nakal. Rizky, dasar brengsek. Anjing pun tahu batasan. Kepala Gunawan. Kamu juga santai? Hah? Iya. Pas banget. Minggu depan di RS Nusantara ada operasi virtual. Dekan suruh kamu evaluasi. Ayo kita pergi. Oke. Kepala Gunawan. Kepala Gunawan? Brengsek. Hah? Adrian, ini bubur yang aku masak khusus. Kamu belum sarapan kan? Kepala Gunawan. Kamu kenapa? Kamu hari ini kenapa? Tak pernah kulihat kamu sepreoccupied ini. Hari ini sudah kupahami semua. Aku pulang dulu. Oh.
seterusnya seumur hidup. Tak ada hubungan lagi. Pengcat. Nona Santika. Pak Arif? Kenapa ke sini? Susah cari taksi jam sibuk kan? Ayo, biar aku antar. Kamu kenapa? Kok cuek banget? Biar aku antar. Terima kasih, Pak Arif. Nanti ada rencana. Mau makan bareng? Soal kasus itu ada perkembangan. Nona Putri, kamu kurang romantis. Maaf ya. Tenang saja, soal kasusnya sedang berjalan. Jangan cemas dulu. Maaf, nomor telepon yang Anda hubungi mati. Sejak naik mobil, kamu terus murung. Ada apa di rumah sakit? Maaf, hari ini aku kurang mood. Enggak. Aku yang harus minta maaf. Gak bisa kasih kabar baik. Percayalah, beri aku waktu lagi. Pak Arif, kamu... Putri, kelak boleh panggil Arif. Apa? Putri. Pak Arif, aku sangat berterima kasih. Tapi cuma berterima kasih saja. Kamu mengerti? Oh ya? Aku yang kasar. Putri. 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 Tenang saja, ku bilang semua yang kamu suka. Kepala Gunawan, sayang, tunggu sebentar ya. Tuan Pratama sangat dekat dengan istrimu. Tentu saja, kami sudah bersama 7 tahun. Masa hubungan kami jelek? Sudah 7 tahun ya? Kepala Gunawan, apa maksudmu? Di dunia percintaan, setia itu dasar. Iya, tentu saja. Tunggu dulu, bukan. Kepala Gunawan, apa maksudmu? Ada hal, Tuan Pratama tahu saja. Yang kau bisa, orang lain juga bisa. Kalau tak mau menyesal, jaga orang di sekitarmu. Itu saja. Anak gila. Gimana? Obrolannya sama Arif lancar? Maya, aku sudah putuskan. Setelah Ayu operasi, aku akan bermigrasi. Jadi... Kok mendadak sekali? Kamu susah payah pulang buat cari Adrian, jelaskan semuanya, kan? Nggak penting lagi. Sekarang apapun aku bilang, dia nggak percaya. Cincin ini aku kasih Putri. Hello. Panggil keluarganya Ayu kemari. Kepala Gunawan, mau apa? Kok kamu? Kepala Gunawan, operasi Ayu ada masalah apa?
Dasar Rizky brengsek. Beraninya suruh simpanan merawat Ayu. Gak apa-apa. Bukan kamu yang kucari. Pergi sana. Oh. Tunggu dulu. Apa yang Kepala Gunawan cari itu? Putri? Otakku memang cerdas. Kalau gitu, aku harus atur mereka. Putri, aku ada urusan keluar. Bantu aku ke Kepala Gunawan, ambil surat persetujuan operasi. Putri, ku beritahu kenapa Adrian tak angkat teleponku. Kamulah diganggu dia lagi ya. Gak kok, tenanglah. Aku tak bisa tenang. Tahu yang hancurkan keluarga Gunawan dan Adrian? Menghilang ke luar negeri. Kenapa kau masih berani kembali? Kejadian itu belum jelas. Kali ini aku kembali untuk beri penjelasan ke keluarga Gunawan. Penjelasan? Paman Gunawan disalahkan 7 tahun. Kau baru mau tanggung jawab sekarang? Putri, dengar ya. Keluarga Gunawan bakal nikahi kami. Selama aku tak lepas, kau tak akan punya kesempatan. Nona Ratna, sudah selesai. Ini tempat umum. Kalau mau gila, cari Putri! Cukup! Cukup. Adrian, kau dengar? Dia baru saja maki aku gila. Nona Ratna, ini rumah sakit. Jaga ucapanmu. Kalau mau surat persetujuan, ikut aku. Kita bicara baik-baik. Bicarakan apa? Kata-kata Kepala Gunawan. Sudah lupa? Harusnya seumur hidup. Tak ada hubungan lagi. Aku bicara langsung saja. Kau dan Arif sudah sampai tahap mana? Kepala Gunawan suka menyelidiki privasi orang. Kau Cuma membalas ucapanmu. Tapi, Kepala Gunawan, aku tak seingat dendammu. Aku bicara jelas hari ini. Aku dan Arif tak ada apa-apa. Kau pikir aku percaya? Percaya atau tidak, itu urusanmu. Bukannya kepala hilang antara kita. Tak ada hubungan lagi. Aku tuh. Tenang saja, setelah operasi Ayu, akan emigrasi. Kau mau pergi lagi? Aku janji, takkan biarkan Kepala Gunawan repot karena aku lagi. Aku benar-benar gila. Demi satu wanita, aku sampai begini. Halo? Adrian, kau mabuk lagi? Aku kirimkan alamatnya. Kau datang sekarang juga. Ya, aku sedang tidak baik-baik. Kalau kau tak datang, aku minum sampai tak bisa operasi. Tak bisa selamatkan Ayu. Adrian, beberapa hari lalu kau bilang kau punya etika profesi. Sudah lupa semua? Kenapa kau mau emigrasi? Apa? Putri, kau begitu nggak mau ada di tempat yang aku ada. Lepaskan.
Putri. Kenapa? Kenapa masih simpan cincin ini? Apa karena kau masih cinta aku dan mau balikan denganku? Ya, dulu aku kira kita bisa mulai lagi. Tapi kini, Adrian, kau cuma pengecut. Kau tak pantas. Putri, aku tahu kau masih cinta aku. Aku tahu kau masih sayang. Tapi kenapa kau mau nikahi Rizky? Dia brengsek. Kau tahu? Aku lihat sendiri. Dia sama temanku kasar di tangga. Pilih aku ya. Pilih aku. Aku janji, aku bersumpah. Aku takkan lakukan hal-hal itu. Meski kau tak tinggalkannya, asal aku bisa di sisimu, itu sudah cukup. Jangan konyol lagi. Yang sebenarnya, aku bilang sekali, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Aku dan Rizky. Adrian. Putri, Maya, kamu datang juga. Putri, hebat juga. Adrian yang segan sama cewek pun bisa kau godain sampai naksir. Di luar tampak suci, ternyata di dalamnya begitu keji. Saat seperti ini masih bercanda. Salahku juga. Tak segera jelaskan. Sampai salah paham begini. Maya, menurutmu Adrian sudah lama ditipu. Semalam dia juga bilang banyak hal yang salah. Kalau tahu kebenarannya apa, dia bakal gila. Pokoknya harus duduk bicara jelas. Tenang saja, aku sudah kasih tahu Rizky. Biar dia saja yang tanggung amarah Adrian. Rizky? Iya, dia kuat. Tenang saja. Sudah waktunya, ayo kita pergi. Gak bisa, aku turun dulu. Jangan Putri, kau begini, dia malah mau kubur diri. Kata semalam sudah ku tahu. Kukundung kau ingin kulihat. Kepala Gunawan, apa maksudmu? Aku hormati kau, dokter. Tapi kau godain istriku. Kayaknya Putri sudah kasih tahu. Tapi bagus juga. Tak usah sembunyi lagi. Benar, persis yang kau pikirkan. Kau, orang yang obsesif seperti kau, Putri tak akan bahagia dengannya. Awalnya kupikir Putri mungkin tak bisa lepas. Lihat kau sekarang. Aku jadi tenang. Apa maksudmu? Kau fitnah aku? Dengar ya. Hubungan aku dan Putri lebih dalam dari yang kau kira. Meski kau sempat mencuri 7 tahunnya, kan bisa kalahkan kami. Lagian, walau dia tak maafkan, cuma karena utangnya padaku, aku pasti bisa merebutnya kembali. Putri. Kepala Gunawan salah. Putri, kenapa kau di sini? Adrian, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Orang di foto itu siapa? Ini benar? Aku salah paham. Kepala Gunawan, aku nggak tahu apa-apa. Sudahlah. Putri, kenapa kamu gak bilang ke aku? Adrian, bisa logis sedikit? Kata-kataku.
Kapan kamu percaya? Aku cuma terlalu tergesa-gesa. Dulu aku tak peduli. Adrian, apa maksudmu tadi? Putri, jangan-jangan bagimu yang ku tahu kan selama ini, yang tak bisa ku hilangkan, malah jadi senjata untuk menindasku. Enggak, bukan begitu. Bukan itu maksud... Karena aku bersalah padamu. Karena keluarga Santika bersalah. Kamu bisa main-main denganku. Kamu beneran cinta aku. Peduli padaku. Bukan Putri, aku tak tahu engkau ada. Aku cuma mau yang ku bilang tadi. Aku sengaja bilang. Cukup. Aku tak mau dengar alasanmu. Putri. Putri. Putri, kita bicara... Kepala Gunawan, ini rumah sakit. Kita bicara kerja saja. Putri, kau tak apa? Tenang saja, aku tak selemah itu. Aku mau bilang, segera operasi. Kondisi kepala Gunawan agak aneh. Dia memang salah. Tapi aku dan Rizky rasa mungkin dia terlalu peduli padamu. Makanya begini. Dulu, kedua keluarga ada masalah. Kau juga tiba-tiba pergi. Saat aku ketemu Adrian, dia terasa seolah lepas kendali. Lagian, tak cuma kepala Gunawan. Aku juga penasaran. Dulu, kenapa kau tiba-tiba pergi tanpa kabar? Sebenarnya terjadi... Dulu. Ada apa saat itu? Saat itu... Hadrian mana? Kan bilang dia tunggu di sini. Kalian penipu. Kembalikan pasporku. Aku mau pulang. Maaf, Nona Santika. Aku janji ayahmu. Tak boleh izinkan kau pulang. Maya. Aku tak mau bahas sekarang. Oke. Tak mau bilang. Ya sudah. Menurutku, si Adrian itu dulu demi cari kamu, dia hampir mati. Dia orangnya sombong. Sekarang rela jadi simpanan demi cinta. Mana mungkin dia tega bores luka kamu buatmu sedih. Tapi, aduh, kalian bicara baik-baik. Lagian Ayu mau operasi. Kondisi kepala Gunawan sangat penting untuk operasi ini. Anggap demi Ayu. Iya, baik. Kepala Gunawan, kelihatan lelah. Mau glukosa? Tak usah, terima kasih. Adria. Adria. Ayo bicara. Waktu itu, aku tak sengaja. Maaf. Cuma itu saja. Baik, aku maafkan kamu. Semoga kamu fokus persiapkan operasi Ayu. Kamu masih mau pergi? Dulu atau sekarang, tahun penuh, dendam kedua keluarga tak reda sedikit pun. Aku tinggal, cuma menambah salah paham. Maaf ya. Tak apa. Surya Santika. Kenapa? Kalian kenal? Gimana kondisinya? Tak baik. Dia menderita PTSD parah. Ini kondisi yang paling ditakuti. Surya Santika. Inikah karma kamu? Sudah ya, aku kerja dulu. Terima kasih. Tunggu. Bantu aku.
Ayah, Dr. Andy dokter terbaik psikolog di sini. Aku sudah lama janji, baru dia setuju obati ayah. Nanti ayah kerjasama sama dokter. Putri, ayah ini beberapa hari tetap nggak ngerti. Kau susah payah balik ke sini. Kenapa buru-buru mau pergi? Mau imigrasi? Ayah, kita nggak bahas ini hari ini. Sudah waktunya. Aku ambil laporan dulu. Tunggu di sini ya. Baik. Ayah, ayah. Ayah, kamu kemana? Putri, kau terus mau pergi. Apa karena kau tak bisa maafkan ayah? Ayah, kasih tahu aku dulu di mana. Putri. Ayah, kau di atap kan? Jangan gerak dari sana. Jangan lakukan hal bodoh. Putri, jawab ayah. Apa kau tak bisa maafkan ayah? Ayah, tunggu aku. Ayah, kau mau apa? Putri, ayah salah padamu. Ayah salah pada Gunawan, terutama pada Adrian. Ayah bersalah. Ayah mau tobat. Ayah. Aku harus tobat. Cukup. Kau pikir mati semua masalah selesai? Ayah, biar masa lalu berlalu. Bukan cuma untukmu, tapi juga untuk orang yang kau sakiti. Kau mengerti? Ayah, apa masalahmu? Bilang saja padaku. Putri, aku tak bisa bilang. Tak bilang. Ayah. Putri, ayah minta satu hal. Kalau ayah celaka, kalau kau harus jaga Paman Gunawan. Jangan, mulai sekarang, masalah kalian berdua takkan kuatur lagi. Kalau kau merasa bersalah, tunggu kau pulih, selesaikan sendiri. Sekalian lihat betapa menderita Paman Gunawan, tunggu penjelasanmu. Sudah tak apa, ayah. Maaf, Dr. Andi, buat Anda tunggu. Tak apa, biar kami urus. Iya. Kau, Surya Sandika. Lama tak jumpa. Mau kabur kemana lagi? Adrian, ayahmu. Bagaimana kabarnya? Kau tak pantas tahu apa pun soal ayahku. Maaf. Adrian, kenapa kau di sini? Kau pikir kau mau balas dendam? Baik. Aku tanggung sendiri. Seram saja aku. Lepaskan Putri. Dia tak bersalah. Tahun itu, kau ganti keterangan. Putri pergi tanpa kabar. Apa hakmu bilang dia tak bersalah? Bukan begitu. Putri, waktu pergi, aku menipunya ke pesawat. Apa? Kau kan pindah ke luar negeri. Kenapa ke RS? Apa urusannya denganmu? Bagaimana tak ada urusannya? Aku cinta Adrian. Tak tega dia sedih sedikit pun. Kalau kau, Putri Santika, kau tahu nggak? 7 tahun lalu, perbuatan keji kau dan ayahmu. Bagaimana nasibnya? Apaan? Lepaskan! Kau hampir membunuhnya. Kau tahu? Apa? Saat putusan keluar, Adrian menunggumu 7 hari. Tapi yang datang malah kabar kau pergi ke luar negeri. Nya Gunawan pun mati karena kau. Sejak itu, Adrian jadi orang lain. Urus pemakamannya Gunawan, dia malah sakit parah.
Saat itu, semua bilang Adrian takkan bangun. Aku tak tahu. Putri, semua keadaan Adrian itu salahmu. Kau buat hatinya mati. Kalau kau mau pergi, pergi saja sampai habis. Tiap kau muncul, cuma buat dia terluka lebih dalam. Ada apa waktu itu? Salahku. Semua salahku. Aku yang salah pada Putri. Aku yang rusak dia. Ayah, buka pintu. Biar aku ketemu Adrian. Aku mau ketemu dia. Ayah. Ini semua dokumen Putri. Putusan segera keluar. Aku tak bisa kabur. Mulai sekarang, Putri serahkan padamu. Baik, Papa Sadika. Putri. Ayah, bandinglah. Kalau tidak, Paman Gunawan bisa dipenjara. Paman Pratama, cepat siapkan mobil. Adrian butuh aku. Aku mau ketemu dia. Nona Putri, tenanglah. Kasus ini besar. Tak cuma Hendra, ayahmu, serta para bos grup. Semua bisa dijatuhi hukuman. Papa? Ayah, apa yang ayah sembunyi dari kami? Putri, tenanglah. Ayah punya cara menang kasus ini. Yang terpenting, kamu dan Adrian kuliah ke luar negeri. Kalau kalian di sini, kami tak bisa bebas bertindak. Keluar negeri? Tapi... Tak ada waktu menjelaskan. Adrian sudah menunggumu di AS. Percaya pada ayah. Cepat antar dia pergi. Yo, Nona Putri. Ayah, ayo pergi. Ayah, kapan kita, Nona Putri? Coba kita pulang. Pergi, ayah. Setelah pergi, dia tak diam-diam. Tapi, aku suruh ambil paspornya dan pantau semua komunikasi. Kalau dia hubungi kau, langsung kututup. Surya! Sejak itu, ibumu meninggal. Dia mungkin merasa menghinamu, lalu menyerah. Sejak itu, dia putus hubungan dengan keluarganya. Aku tahu, selama hidup, dia takkan maafkanku. Salahku, semua salahku. Biar aku mati. Salahku. Biar aku mati. Surya, tenanglah. Sebelum kebenaran ditemukan, kau tak pantas mati. Putri, ayah maafkan. Ayah salah. Bilang padaku, kenapa kau suruh Putri pergi? Kenapa? Salahku. Surya, aku lagi tanya kau. Kepala Gunawan, kau bilang bisa atasi pasien, makanya kau ikut terapi. Sekarang ini gimana? Maaf. Terapi hari ini sampai sini dulu. Ayah! Oh, ternyata. Kok hari ini kau sempat? Ternyata si tua ini juga... Kalian kesini buat apa? Mau ganggu Adrian lagi? Cukup! Masalah kami dan Gunawan, tak usah kau campuri. Putri, dendammu takkan pernah terhapus. Meski Adrian tak pilihku, kalian takkan bisa bersama. Adrian, kau di sini? Kata-kata kau semua aku dengar. Aku tak ada izinku. Jangan muncul di depanku. Putri kau lagi. Baik, kau yang paksa aku. Putri. Ayah pulang dulu. Aku mau ke rumah Maya. Oke,
Ayah tumbuh di rumah. Putri, ini dendam kedua keluarga takkan pernah lenyap. Ki Adrian tak pilihku, kalian takkan pernah bersama. Kepala Gunawan, aku sadar aku salah. Maaf, aku keterlaluan. Bukan, maksudku di ruang konsultasi ini ada 2 orang yang perlu diobati. Satu Surya Santika, yang satunya lagi itu kamu. Bukan, aku cuma... Orang di luar sana. Dia juga mungkin menderita gangguan trauma berat. Maksudmu Putri? Meski baru pertama bertemu, tapi aku bisa rasakan kalian sama-sama terluka. Bahkan, dia lebih tersiksa. Dia tak benci kamu. Justru, dia benci dirinya. Jika dia temanmu, apa kamu tega menontonnya menderita? Putri! Putri, besok siang kamu ada waktu. Aku mau bicara. Kita makan bareng? Aku sibuk, kita juga nggak ada yang mau dibahas. Sudah putuskan pergi, nggak usah bilang apa-apa. Itu masa lalu. Putri, aku sudah tahu semuanya. Aku... Putri, jangan takut. Putri. Elevator sepertinya macet. Putri, kamu kenapa? Putri, kamu nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa? Aku takut. Jangan takut. Liftnya rusak. Orang servisnya pasti segera sadar, segera datang menolong kita. Jangan takut. Putri, kamu benci aku? Atau kamu rasa aku benci kamu? Aku nggak tahu. Sejak awal sampai akhir, aku nggak pernah benci kamu. 7 tahun. Persis 7 tahun. Aku kehilanganmu 7 tahun. Ini bukan salahmu. Aku sendiri tak temukan cara pulang. Kemudian tak berani menghubungimu. Maaf. Maaf apa? Aku selalu anggap diri sebagai korban, padahal aku melupakan terluka parah. Putri, maafkan aku ya. Putri. Adrian, kita bakal mati. Mana mungkin? Tuhan baru saja atur kita bertemu.
Mana mungkin segera pisahkan kita. Tak apa. Tak apa. Halo, ini dari Departemen Teknik, bisa dengar? Bisa. Elevator kenapa? Kami lagi perbaiki. Elevator segera beroperasi lagi. Kepala Gunawan, nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Ayo. Sudah diperiksa, tenang saja. Kalau ada kamu, aku tenang. Enak juga. Apa? Aku punya sepupu baru lulus. Mau kuseret kalian kan, Mel? Nggak usah. Aku punya pacar. Menipu siapa? Kamu selalu sendirian. Mana mungkin? Memang mendadak. Dia baru pulang. Dia tunanganku. Tunangga? Akhirnya juga. Kepala Gunawan. Kepala Gunawan. Ayo minum kopi bareng. Next time saja. Putri juga ikut. Kalau kamu gak ikut, Putri bisa diambil orang lain. Apa? Kali ini aku panggil kamu karena kasusnya ada perkembangan baru. Tenang saja, kamu pilih dulu. Baik. Kebetulan. Maya, kenapa kesini? Ketemu juga. Ayo makan bareng. Baik. Eyo. Kenapa kesini? Kurasa Andrian cocok untukmu. Kepala Gunawan, kita pernah ketemu. Aku undang Nona Putri makan. Dia bilang sibuk. Tapi kesini, ngobrol seharian sama Pak Arif. Nona Putri memang dua standar. Kepala Gunawan, menurutku Nona Putri bebas mau makan sama siapa. Kamu nggak punya hak campuri. Pak Arif, apa statusmu? Campuri hubungan aku dan tunanganku. Apa? Andrian, jangan asal ngomong. Kenapa malah ribut? Minum dulu. Bicaralah baik-baik. Aduh, Kepala Gunawan. Aku terluka hari ini. Semua demi kamu. Jadi kamu dan Andrian beneran tunangan? Aku dan Kepala Gunawan dulu hampir menikah. Kau menolakku juga karena dia. Pak Arif, kau salah paham. Sejak awal, aku cuma ingin segera ketahui kebenaran. Cuma itu saja. Baiklah, takkan paksa kau. Kali ini aku kesini karena menemukan ini. Lihatlah. Ini kwitansi dari ayahmu. Kayaknya biasa, tapi kutelusuri. Penerima ini dulu jadi satpam di Uninus. Kalau tak salah ingat, Uninus kampusmu kan? Hendra Wijaya? Benar. Tak ingat. Coba lihat ini. Dia? Aku ingat dia. Saat S4, dia memuntitku. Tapi, ayah bisa berhubungan dengannya. Tampaknya intuisi benar. Ikuti jejak Hendra. Mungkin ada temuan baru. Ternyata begitu. Pak Arif, terima kasih. Terima kasih. Kalau mau berterima kasih, janji aku satu hal. Katakan saja. Kuharap selain jadi pengacaramu, bisa jadi orang lain. Ya, aku bisa... Maya, kamu gimana?
Masih sakit? Sudah diobati, tak apa-apa. Pak Arif, masih belum pulang? Aku... Oh iya, Ayu masih menungguku. Pak Arif, aku menumpang. Ayo, ayo. Jangan pergi. Jelaskan, kenapa kau pilih dia bukan aku? Apa? Malah makan dengannya daripada makan denganku. Adrian, kamu keterlaluan. Pak Arif cuma bantu selidiki kasus. Kita cuma bukan hubungan kayak yang kamu pikir. Aku cuma mau ingatkan, dia bukan sepolos yang kelihatan. Adrian, bisa tidak kau jangan mengada-ada lagi? Aku yang mengada-ada? Aku cuma mau ingatkan. Jangan ikut campur urusanku. Jauhi juga pengacara Arif. Aku nggak tahu Adrian masih marah atau enggak. Kamu tahu nggak? Kepala Gunawan punya tunangan. Putri keluarga mana sih yang beruntung ini? Kabarnya baru pulang dari luar. Keduanya teman masa kecil. Teman masa kecil? Mereka bicara tentang Putri. Putri, jalan. Putri, kau mau apa? Putri! Kau mau apa? Ayo, jangan takut. Bunda di sini. Tenang. Putri, sejak kapan kau jadi tunangan Adrian lagi? Kau bilang tak godain dia. Kau ngapain di sini? Ini rumah sakit. Jangan sakiti anak. Sila! Kalian lagi apa? Gawat, anaknya pingsan. Ayu, bangunlah. Jangan menakutiku. Ayu. Kepala Gunawan, tolong selamatkan anak ini. Kondisi darurat. Beritahu Kepala Wijaya. Operasi segera. Baik. Gimana? Ayu dalam bahaya. Kondisinya buruk. Meski operasi biasa, sangat sulit dilakukan. Kejadian mendadak, semua indikator tubuhnya tak stabil. Risikonya lebih besar, jadi siapkan diri. Putri. Adrian, Ayu baru 6 tahun. Tolong selamatkan dia. Putri, percaya pada aku ya. Kepala Wijaya sudah datang. Siapkan anestesi. Operasi dimulai 5 menit lagi. Putri, aku pasti akan selamatkan Ayu. Ayu? Gimana Ayu? Kepala Gunawan dan Kepala Wijaya lagi berusaha. Tak apa. Ayu, maaf ya nak. Maya. Sudah stabil. Pasien sudah keluar dari bahaya. Tak apa. Ayu sudah aman. Kepala Gunawan, terima kasih. Kalau mau berterima kasih, ajak aku makan saja. Oke.
Kakak, beli bunga buat pacarmu ya. Baik. Terima kasih. Tadi, kamu nggak menolakku. Hah? Sial! Sayang, kamu lagi ngapain sih? Di hati Adrian, tak ada tempatmu. Kau menyiksa diri, apa gunanya? Enggak, bukan begitu. Adrian sudah jelas menerimaku. Salah putri si Jalang itu. Saat dia kembali, dia merebut Adrian dari sisiku. Bu, aku cuma mau sama Adrian, hidup rukun bersama. Soal putri, si Jalang itu, aku mau dia mati. Ibu tahu, ibu bantu. Aku pasti akan hilangkan si Jalang itu. Dan Adrian akan merayu kau menikahinya. Sama-sama lucu. Kepala Gunawan. Kepala Gunawan. Ayo, gimana? Sudah baik. Sekarang dia ngambek mau pulang. Ayo, tunggu sebentar. Kamu bisa pulang. Paman Gunawan bisa penuhi satu harapanmu. Yeay! Hidup Paman Gunawan! Hidup Paman Gunawan! Halo? Kak, ada masalah. Cepat ke kantor. Wah, bukannya ini Kepala Gunawan yang susah diundang. Kali ini cepat datangnya. Ngapain kesini? Aku datang selamatkan keluarga Gunawan. Kamu tega begini sama penyelamatmu. Kalau hari ini kau buat aku senang, dana penyelamat Gunawan Court langsung tersedia. Kau mau apa sebenarnya? Gampang. Minum anggur ini. Jangan main-main. Pikirkan adikmu. Demi proyek ini, dia taruhkan segalanya. Kalau proyek gagal, apa jadinya dia? Semoga kau jujur. Hebat juga. Kau taruh apa di anggur ini? Kece. Adrian, kau yang paksa aku lakukan ini. Putri, kau temui Adrian lagi. Kalian sudah baik lagi. Putri, salah ayah dulu. Ayah yang rusak kalian. Sebenarnya, ayah tahu. Selama ini, kau tak bisa melupakan dia. Sekarang, kalian sudah bersama lagi. Salah ayah dulu. Ayah minta maaf. Maaf. Ayah, sungguh merasa bersalah. Tolong bantu aku satu hal. Hendra Wijaya. Ayah kenal dia, benar kan? Kamu sudah cari tahu dia.
Ayah, mohon, bantu aku. Bantu Adrian. Jangan sembunyi lagi, boleh? Yang harus datang, pasti datang. Dulu, sebagai kepala teknis, aku bergabung ke Gunawan. Aku fokus bantu Hendra buat proyek baru. Tapi demi go public, dia jadi gila. Saat Gunawan mau go public, Hendra demi keuntungan sering bertengkar dengan pemegang saham lain. Semua saling bersaing diam-diam. Aku nggak setuju. Meski Gunawan Corp namanya Gunawan, tapi kami pemegang saham juga sudah investasi. Kami dianggap gak penting. Hendra, kau terlalu tergesa-gesa. Brengsek ini tiap hari cuma mikir menempel di Gunawan sinking darah. Kalau begini terus, perusahaan gimana maju? Gak bisa. Aku harus cari cara usir mereka semua. Habisi rezeki sama kayak bunuh orang tua, Hendra. Kalau begini, kamu rugi. Demi perusahaan, aku harus lakukan ini. Hendra Gunawan, ikut kami. Terima penyelidikan. Hendra, ada apa? Ada laporan Hendra Gunawan diduga terima suap. Kami akan bawa dia penyelidikan. Mana mungkin? Surya, aku difitnah. Bantu aku. Ayo. Mana mungkin ini? Pengacara Wira, gimana? Yakin menang banding? Baik, aku paham. Akan siap. Apa ini? Surya Santika. Kau tak mau putri kesayanganmu celaka? Datang ke pabrik bekas di Barapaut Kota. Ingat, Solo. Surya Santika. Kamu siapa? Putri di mana? Tenang. Dua hal. Pertama, kasus banding. Ikuti permintaan dokumen ini. Jangan campuri urusan Gunawan lagi. Ternyata Hendra difitnah. Kamu siapa sebenarnya? Tak usah katanya. Soal hal kedua. Aku sudah ngejar Putri lama sekali. Kulitnya, paha putihnya. Sudah mau aku hentikan. Aku malah tak tega. Brengsek, aku habisi kalian. 5 miliar. Ku beri Putri aman. Kalau tidak... Aku cuma kepala teknis. Mana bisa aku cari 5 miliar? Kalau tak ada, kau suap saja uang perusahaan. Perlu kutunjukkan? Dulu demi uang, aku terpaksa suap uang perusahaan. Inilah asalnya setengah kwitansi itu. Hendra Wijaya. Ternyata dia mendekatiku demi menekanmu. Saat itu, aku tahu. Hendra dan Gunawan Corp sudah terjebak dalam perangkap besar. Seluruh hal ini jauh lebih rumit dari yang kumira. Putri ayah tak punya pilihan. Terus kasus terbongkar. Ayah harus masuk penjara. Ayah bisa lindungimu. Maka halangi kau keluar negeri. Ayah, kau sudah selidiki lama. Apa tak ada jejak yang kau temukan? Aku terus selidiki. Tak cuma, tak ketemu dalangnya. Hendra Wijaya pun seperti lenyap. Mungkin kalian salah arah. Mungkin bisa kutemukan siapa dalangnya. Apa? Ayah, coba pikir. Saat saham Gunawan jatuh, Adrian cari dana, lindungi perusahaan. Jadi, kurasa dalangnya
ada di antara pembeli itu. Putri, kau sudah besar. Ayah, urusan selanjutnya biar aku urus. Jangan. Aku tahu apa yang dilakukan Hendra. Aku tahu semuanya. Dia tak pernah. Tapi kemudian, bukti-bukti jadi lengkap. Artinya dalangnya sangat kuat. Kau tak bisa lawan. Kalau begitu, aku kasih tahu Adrian. Biar dia bantu kita selidiki. Biar kalian bersih. Jangan. Aku dan Paman Gunawan, hidup kita sudah hancur. Aku tak bisa. Biarkan kalian ikut hancur. Ayah belum paham. Kalau tak selidiki, beban di hatiku takkan pernah hilang. Adrian juga... Putri. Kenapa kamu panggil Adrian ke sini? Masih dalam kondisi begini? Ibu, tenang saja. Aku cuma foto-foto dia, kirim ke Putri, biar dia tahu posisinya. Tenang saja. Ikuti rencana ibu. Dia pasti jadi milikmu. Tapi ibu, aku nggak sabar. Tiap lihat Adrian bareng jalan itu, aku hampir gila. Segera lakukan. Kali ini takkan seperti dulu. Aku pasti akan menelan Gunawan Corp. Nanti aku akan suruh Adrian merayu padamu. Halo? Kak, ada masalah. Bapak Ketua Jaya dilaporkan suap. Baru saja dia disita untuk diselidiki. Apa? Kamu dilaporkan suap. Ikut penyidikan. Pagi tanggal 15 September, kamu di mana? Aku... Bapak Gunawan. Tenang, ceritakan saja. Ada apa sebenarnya? Keluarga Gunawan lagi diselidiki. Kredibilitasnya pasti... Kau, cepat persiapkan akuisisi. Baik. Nanti kita lihat Adrian masih bisa tegas nggak? Putri gimana? Tenang saja, dia juga nggak. Oh ya, beritahu Hendra, selama ini sembunyi, jangan muncul. Baik, Nyonya. Saya segera urus. Tim, pengawas etik. Nya, Ratna, silakan ikut kami untuk diselidiki. Apa? Ada bukti bahwa kau diduga suap sengaja. Suap sengaja? Salah orang. Aku tahu. Kau yang lakukan, kan? 7 tahun lalu, ayahmu fitnah Hendra. Sekarang, kau mau fitnah aku? Siapa yang fitnah ini, nanti akan tahu. Apa maksudmu? Masuklah. Surya Santi. Dan ada di sini. Beraninya kau muncul? Nih, Ratna, aku tanya. Kasus Hendra dulu. Dan kasus Bapak Ketua Jaya. Ada hubungan antara keduanya? Apa maksudmu? Mana aku tahu? Aku pengacara kasus ini. Tenanglah, ceritakan. Apa yang terjadi saat itu? Iya. Bapak Ketua, 2 miliar akan kutransfer ke rekening luar negeri. Kau cukup kasih tahu 2 data saja. Tapi, tenang saja, tak ada yang tahu. Orang di rekaman itu pengurus keluarga Ratna. Kau fitnah. Aku akan gugat kau. Nih, Ratna, siapa yang akan gugat siapa belum jelas. Pengurusmu dan Hendra sudah diambil untuk diselidiki. Kejujuran segera terungkap. Hendra, kalian bisa tahu.
ada masalah. Bapak Ketua dilaporkan suap. Baru saja diambil diselidiki. Apa? Adrian, apa ini ada hubungannya dengan dia? Ternyata benar dia. Kenapa? Kenapa kau tega menindas kami? Hendra masih terkurung di penjara. Dan dua anak ini, kau tahu, selama ini mereka hidup bagaimana? Soal dulu. Hendra tak bersih. Dia memang terima uang. Hukuman penjara ini pantas baginya. Sembarangan! Bawa dia pergi. Aku nggak akan maafin kalian. Ayo! Adrian, yang dia bilang belum tentu kebenaran. Nanti aku temani kamu cari Paman Gunawan, oke? Oke. Adrian, aku yang salah padamu. Ayah? Apa maksud ayah? Aku terlalu tergesa-gesa. Mau kumpulkan uang beli saham. Tak sangka kena jebakan Ratna. Jadi, ayah benar-benar terima uang itu. Ayah, sisanya ayah tinggal di sini saja. Soal Ratna, aku urus sendiri. Adrian, putri anak baik. Kami utang budi padanya. Kamu tahu ayahku bilang apa tadi? Apa? Kata ayah, kami utang budi padamu. Sudah lewat. Putri, aku tak mau kehilanganmu lagi. Aku mau pakai sisa hidupku untuk menebusmu. Kamu ini ngejar aku ya? Terus, gimana penjelasanmu soal foto ini? Intan itu waktu aku tidur, dia foto diam-diam. Aku sungguh tak tahu. Aku bersumpah. Benar. Nanti aku buat Adrian nangis-nangis minta maaf. Ternyata mereka... Halo? Kak, ada masalah. Bapak Ketua Jaya dilaporkan suap. Baru saja dibawa penyelidikan. Ikan besar akhirnya kena. Kamu ngetes aku? Jangan-jangan kamu cemburu. Siapa cemburu? Putri, aku kehilanganmu 7 tahun. Aku tak mau kehilanganmu lagi. Kamu... Putri. Adrian. Kalau dihitung, tadi sadari sudah 8 tahun. Putri, aku tak mau tunggu lagi. Maukah kau menikahiku? Jawab ya! Jawab ya! Jawab ya!
Aku mau. Yeay, Taman Gunawan nikahi Bunda Putri.